Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kita akan lanjutkan materi pembahasan tema 3 pada kali ini. Dan kita akan bahas subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Mari semuanya siswa kelas 5 kita buka buku tema 3. Ini buku tema 3 makanan sehat untuk siswa kelas 5. Pembelajaran 3 subtema 3 terdapat pada halaman 95. Mari sama-sama kita buka halaman 95. Nah, ini pembelajaran 3 yang ada pada halaman 95. Pada pembelajaran 3 ini ada percakapan antara Lani dan Dayu. Mari sama-sama kita pahami dulu percakapannya sebagai pengantar pembelajaran kali ini. Lani menyampaikan bahwa ia sudah memberitahu ayah dan ibunya tentang membeli produk buah lokal. Kemudian Dayu menanyakan bagaimana pendapat orang tua Lani. Dan Lani menyatakan bahwa kedua orang tuanya sangat setuju dengan membeli produk lokal apapun itu, buah-buahan dan juga yang lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Oke, mari kita gunakan produk dalam negeri. Nah, di sini ada teks yang harus kamu baca tentang perkumpulan petani pemakai air, P3A. P-nya ada 3 sama A. Ya, perkumpulan petani pemakai air. Silakan kamu baca teks ini. Ini adalah salah satu contoh organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, ini nanti setelah kamu baca ada hal-hal yang harus kamu jawab di sini sebagai bukti bahwa kamu sudah memahami teks tersebut. Lakukan identifikasi. Di sini diminta lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Sebuah contoh telah diberikan untukmu. Ini ada contoh bahwa organisasi P3A itu dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Berarti ini ya, setiap organisasi P3A akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi ini adalah keragaman. Ya, keragaman bahwa organisasi P3A satu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lain karena berdasarkan kebutuhannya. Misalnya organisasi P3A yang anggotanya petani sawah di situ mungkin akan berbeda dengan misalnya ada di situ petani tambak, nah misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Dan itu berarti beragam. Nah, hal lainnya apa?
dari teks di atas yang menunjukkan keragaman. Nah, kita lihat di sini bahwa para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Nah, ini juga berarti keragaman yang ada di dalam organisasi itu, ya. Nah, karena tidak memandang perbedaan, jadi tidak harus sama, berbeda nggak apa-apa, silahkan masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air. Mungkin di situ beragam agamanya, beragam usianya, beragam pendidikannya, ya, atau beragam hal-hal lainnya. Jadi ini juga adalah contoh adanya keberagaman. Jadi bentuk-bentuk keragaman yang ada pada bacaan di atas. Ya. Nah, silakan satunya lagi kamu temukan. Nah, di sini juga ada lagi, dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Dan seterusnya, silakan kamu baca. Kemudian, menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya? Jadi, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat ya dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Jadi banyak sebenarnya ya hal-hal yang bisa diperoleh masyarakat. Ya, dari sini aja bisa kemudian bahwa pembangunan sosial budaya itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu hal-hal yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah, kenapa dapat meningkatkan kesejahteraan? Karena tadi ada kebersamaan di situ, saling mendukung, saling bekerja sama, dan hasilnya juga pasti akan lebih baik. Nah, itu. Kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan. Ya. Kenapa? Karena mungkin dari organisasi itu ada pelatihan-pelatihan yang bisa dilaksanakan. Jadi itu nanti yang diperoleh oleh masyarakat dari sebuah pembangunan sosial budaya. Oke, kemudian di sini diminta kamu berkreasi. Kreasinya sederhana. Kalau ini dilakukan di kelas sebenarnya cukup seru, tapi nggak apa-apa, kamu bayangkan saja. Pertama, buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas dan gunting dengan rapi. Paham ya? Jadi tangannya dicetakin di kertas, cetak. Nah, kemudian setelah dicetak, digunting, ya, kemudian dikasih gambar-gambar, boleh dikit didekorasi, tapi ada yang lebih penting di situ. Tuliskan keterampilan yang kamu kuasai. Oh, misalnya saya pintar memasak, saya pintar menggambar, saya misalnya pintar matematika, atau misalnya yang lain-lain, ya. Saya jago main bola, saya jago main bulu tangkis. Terserah kamu tulis, ya. Nah, kamu menguasai bidang apa, misalnya seperti itu. Kemudian tempelkan ya kertas itu, cetakan-cetakan tangan milik kamu dan teman-temanmu itu, ya. Nah, kemudian nanti dilihat sama-sama. Pasti hasilnya beragam kan? Hasilnya pasti akan berbeda. Keterampilan yang kamu peroleh, yang sudah kamu kuasai, akan berbeda dengan keterampilan yang mungkin disampaikan oleh teman-temanmu. Oke? Nah, setelah itu silahkan jawab beberapa hal di sini terkait hal tersebut. Oke? Nah, berikutnya adalah ayo mencoba. Ya. Nah, apa yang harus kamu coba? Jadi Bapak gambarkan di sini. Misalnya nih, kamu dan 3 orang temanmu berada dalam satu tim kreatif
yang akan membuat iklan layanan masyarakat. Jadi ini kamu adalah satu tim yang akan membuat iklan. Ya, iklan layanan masyarakat. Tentang apa iklan layanan masyarakat ini? Tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Oke? Menurut kamu penting nggak sih keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa? Gampangnya begini nih. Misalnya ya, satu daerah Kota Tangerang Selatan ya, orangnya bisa jagonya itu memperbaiki mobil semuanya. Nggak beragam ya, nggak bermacam-macam, cuman bisa memperbaiki mobil, semuanya jago, tapi nggak bisa yang lainnya. Nah, kira-kira pembangunan bisa berjalan nggak di daerah itu? Nah, ya kan? Nanti siapa yang ngajar? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang berdagang? Siapa yang misalnya jualan makanan misalnya, ya, yang pintar masak. Nah, jadi keberagaman, keanekaragaman itu sebenarnya modal pembangunan. Karena beraneka ragam, makanya kemudian silahkan bekerja di bidangnya masing-masing sesuai kemampuannya. Ya, manfaatkan kemampuannya, kemudian itu bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Nah, di sini maksudnya kamu diharapkan membuat iklan layanan masyarakat. Artinya apa? Iklan itu diharapkan nanti bisa memotivasi masyarakat, masyarakat jadi tahu bahwa keanekaragaman itu memang penting. Ya, jangan sampai kita kemudian merasa keanekaragaman itu sebagai kelemahan. Lalu keanekaragaman itu kita pertentangkan sehingga kemudian terjadi permusuhan, pertengkaran dan lain sebagainya. Jangan. Keanekaragaman itu suatu hal yang bagus, luar biasa, dan itu adalah modal. Ya, jangan kita buang modalnya. Oke? Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat iklan? Ya, di sini sudah ada satu diagram yang bisa kamu pahami. Nih, ya, Bapak tunjukkan. Nih, yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Apa saja nih yang dibutuhkan nanti ini? Ya, yang dibutuhkan. Nah, di sini ada panah ke sini judul iklan. Ya, jangan lupa tentukan judul iklannya kamu dulu. Nanti kalau judul iklannya sudah tahu, pasti nanti dari judul itu akan tergambar temanya. Ya. Nah, kemudian dari tema itu kamu bisa menyusun ya naskah iklannya dan juga pemerannya ya, pemerannya. Kalau judulnya udah ada, nanti tentukan naskahnya, tentukan pemerannya. Nanti dari pemeran itu juga jangan lupa tentukan dulu karakter. Ya, karakter para tokoh ya yang akan menjadi penampil ya. Nah, dalam iklan itu. Oke? Jadi kalau membuat iklan tentukan judulnya, kemudian berapa orang yang akan berperan ya menjadi pemeran dalam iklan itu, karakternya apa saja ya, mungkin biasanya ada karakter jahat, kamu iklan ada iklan kayak Buto Ijo tuh ya, kejar-kejaran gitu, tapi seru ya. Tapi akhirnya bersahabat ya setelah lebaran minum bareng. Jadi itu contoh iklan ya. Nah, kemudian naskahnya jangan lupa. Nah, setelah buat naskahnya, buat juga sketsa gambar berdasarkan naskah. Ya, sketsa gambar ini biasanya disebut juga dengan storyboard. Ya, storyboard. Jadi tahapan-tahapan seperti itu, kayak gambar cerita deh.
Kan pada tema sebelumnya kita udah membahas gambar cerita ya. Misalnya cerita pertama ada gambar apa yang diomongin di situ. Kemudian pada tahapan kedua ya gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, kurang lebih 5 atau 6 gambar. Ya, jadi itu sebagai storyboard atau sketsa dari gambar naskah yang nanti akan ditampilkan. Oke. Nah, itu beberapa hal yang dibutuhkan dalam membuat iklan. Nah, kamu sajikan nanti ya iklan itu dipresentasikan di depan kelas. Kemudian sebagai penutup ada yang harus kamu renungkan. Ya, apa yang kamu renungkan, bagaimana sikapmu hari ini ketika bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas? Apakah kamu bisa bekerjasama dengan baik? Ya, apakah sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan? Ingat tadi, keanekaragaman itu penting, harus kita hargai. Nah, ceritakan bagaimana kamu bekerjasama dalam kelompok. Kemudian juga ada kerjasama dengan orang tua. Silahkan kamu ceritakan kepada orang tuamu tentang kegiatan belajar yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan juga hal-hal yang menarik dan kurang menarik dalam kegiatan kelompok tersebut. Oke? Nah, mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalaman belajar yang mereka miliki ketika dulu di kelas 5. Apakah mereka pernah merasa kesulitan? Kemudian kapan? Dan bagaimana orang tuamu mengatasi kesulitan tersebut? Ini juga bisa menjadi bahan pengalaman kamu, sehingga kamu nanti ketika menghadapi kesulitan serupa bisa lebih baik lagi dalam menghadapinya. Oke, Bapak kira ini yang bisa Bapak sampaikan pada kalian. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.